Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ada beberapa waktu kita kembali mengingat tentang pendidikan Islam. Beberapa waktu yang lalu ada tayangan di video YouTube, ada seorang ilmuwan Amerika Serikat yang mengakui dia percaya kepada Tuhan. Walaupun sudah cukup lama, ternyata ilmuwan Amerika Serikat ini menyembunyikan keyakinannya kepada Tuhan. Kenapa keyakinannya harus disembunyikan? Karena di lingkungan para ilmuwan itu, ketika seseorang percaya kepada Tuhan, nyaris ilmunya dianggap tidak kredibel. Jadi kalau ada orang pinter tapi dia percaya Tuhan, itu dianggap ilmunya tidak kredibel. Kali ini saya coba untuk mencari, waktu itu ternyata ada sebuah penelitian dari PEW Research Center yang kemudian menyampaikan tentang scientist and belief, keyakinan dan para ilmuwan atau para ilmuwan terkait dengan keyakinannya kepada Tuhan. Studi ini menemukan bahwa lebih dari 30% ilmuwan di Amerika Serikat, atau anggap saja 30% ilmuwan Amerika Serikat percaya kepada Tuhan. 30% ilmuwan percaya kepada Tuhan, berarti yang tidak percaya 70%. Bayangkan 70% orang yang kita anggap dia ini orang-orang cerdik pandai, para ilmuwan, ternyata tidak percaya Tuhan, ateis atau agnostik, ragu Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan di salah satu informasi lagi, Atheism and the Academy is the Scientist Community's View on Religion. Ellen Howard Eckland menyampaikan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada ilmuwan yang percaya kepada Tuhan tapi menyembunyikan karena dianggap kurang kredibel dalam komunitas akademik. Ternyata benar bahwa para ilmuwan itu lebih memilih ateis, lebih memilih tidak percaya Tuhan, karena ketika ditanya tentang Tuhan, mereka tidak bisa membuktikan secara empiris. Hal ini persis sebagaimana kajian kita sebelum berbuka tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara langsung. Inilah yang menjadi hal yang justru bertolak belakang dengan pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam itu berawal dari keyakinan, sementara pendidikan Barat itu awalnya adalah keraguan. Di dalam Islam, keilmuan itu ada batasan, yakni batasan agama. Contoh, Bapak Ibu, ketika kondisi kita sehat, hidung kita sehat, telinga kita juga sehat, tapi ketika berkaca kita merasa hidungku kok kurang berakhir, maka apa yang dilakukan? Pergilah ke Thailand atau ke Korea Selatan, pulang-pulang ya dengan pangling. Kenapa? Hidungnya berubah. Ini dalam hal pendidikan Barat tidak ada persoalan. Tetapi dalam pendidikan Islam, dalam sudut pandang Islam atau Islamic view, jadi Islamic world view, sudut pandang dunia Islam, jelas orang yang hidungnya tidak apa-apa, sehat-sehat saja, tapi karena dianggap kurang estetik kemudian dirubah, jelas-jelas terlarang. Ketika berbicara kesehatan, orang-orang Barat yang dilihat adalah bagaimana agar dia sehat, makanannya harus seperti apa.
Tetapi di dalam Islam juga diperhatikan makanannya halal atau tidak. Di dalam dunia barat, negara itu diantaranya dicukupi dari apa? Pajak. Di dalam dunia Islam, muslimin tidak kena pajak, tetapi harus menunaikan zakat. Nah, ini sudut pandang Islam. Oleh karena itu kita diingatkan sebagai penutup Bapak dan Ibu di dalam Kitabul Ain, Bab Fadlil Ain, kita diingatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke 1391, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Hadis ini seringkali saya ulang-ulang kembali mengingatkan kita beberapa sudut pandang. Barang siapa atau siapa saja ta'allama ilman, yang dia ini menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang sejatinya dia menuntut ilmu itu untuk Allah azza wa jalla. Jadi tujuan kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu tidak lain adalah untuk Allah, yang artinya semakin seseorang berilmu, tauhidnya semakin baik. Jadi dia tidak akan terjebak dalam hal mistik. Contoh, beberapa kali ada kasus menggandakan uang. Tasih enten sing katut, gitu. Dan yang katut ndak main-main, itu kelasnya doktor. Ternyata pendidikan tinggi formal tidak menjamin seseorang tauhidnya lurus. Jombang, berapa kali ada nabi palsu, pengikutnya ada banyak, ternyata masih percaya bahwa setelah Rasulullah ada nabi lagi. Nabinya namanya Jawa, saya lupa, nanti jangan cek. Ternyata sekali lagi semakin tinggi ilmu seseorang, maka tauhidnya semakin baik. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi ternyata dia menuntut ilmu tujuannya hanya untuk urusan dunia. Bapak Ibu, universitas yang kita kenal hari ini ada istilah kuliah. Gitu? Ditambah kan? Kuliah apa? Kuliah ini kan bahasa Arab. Kuliah artinya holistik, menyeluruh. Atau ada yang dalam dunia universitas namanya fakultas kuliah. Nah, di sini ternyata yang dimaksud dengan kuliah menyeluruh itu artinya dalam sebuah universitas universal itu yang dipelajari tidak hanya urusan sains, tetapi yang dipelajari juga urusan-urusan agama. Sehingga seseorang semakin tinggi ilmunya menjadi ilmuwan, maka dia menjadi ilmuwan muslim. Ilmuwan yang percaya Tuhan, yang percaya Allah, bukan ilmuwan yang ateis. Dan di sini orang yang tujuannya mencari ilmu hanya untuk urusan dunianya saja, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Dia ini tidak akan mencium aroma jannah, tidak akan mencium baunya surga. Bapak Ibu, saya mencontohkan kita ini ketika dulu eranya Covid, tiba-tiba orang lain mengatakan, "Wih, ambu sate ini rek enak." Kita tidak bau, aku kok kamu sate? Khawatir nama boten, khawatir. Sampai suwet, minum vitamin A, B, C, D, F, G sampai Z supaya hidupnya kembali bau. Bayangkan nanti di akhirat yang lain sudah, masya Allah, bunis warga enak, jangan boten. Aku kok gak ambu, boten ngeri. Jadi. Nah ternyata ini kita juga diingatkan. Dulu ketika kita mencari jurusan kuliah atau sekolah, itu pertimbangannya umumnya Bapak Ibu pekerjaan, gitu. Laporan kuliah teknik mesin, yang mana cari kerjanya enak, pinter mesin. Laporan kuliah kesehatan, laporan kuliah jadi dokter, mungkin di ujungnya adalah supaya hidupnya enak. Namun dalam sudut pandang Islam itu baru modal dasar. Modal utama seseorang memilih jurusan untuk kuliah dalam Islamic worldview
adalah Islam hari ini butuh apa? Islam hari ini butuh orang yang kompetensinya apa? Kita harus mengakui Bapak Ibu, ini sebagai penutup, negara yang hari ini punya bom nuklir itu seperti seseorang yang punya kartu as, ini mau remian, mau diperangi, langsung doktrin nuklirnya dirubah. Yang mau nyerang pikir-pikir. Kenapa? Karena sambil merem dan ngopi ditembakkan antar benua datang ke Indonesia. Coba dengan cek sekarang, berapa ilmuwan muslim yang memiliki keterampilan tentang itu, dan kira-kira hari ini berapa negara muslim yang memiliki kekuatan itu. Kecuali ketika baru berbicara saja, Indonesia akan membuat reaktor nuklir. Negara-negara yang disebut negara maju itu, walaupun juga tidak maju-maju amat, maju menurut mereka, itu langsung mulai doktrin nuklirnya dirubah. Indonesia akan beli F-35, negara tetangga sudah mulai. Hari ini mau tidak mau urusan umat Islam itu tidak hanya urusan sekedar taklim, tetapi kita juga harus memikirkan geopolitik negara kita. Kita hari ini seperti apa? Karena yang dikhawatirkan tadi Bapak dan Ibu, jenengan ketika membaca fikih sunnah Sayyid Sabiq di bab awal, beliau menyampaikan salah satu cara penjajah agar umat Islam tidak bersatu, caranya bagaimana? Dibenturkan dalam urusan-urusan cabang. Dibenturkan. Ketika umat Islam capek dengan urusan cabang tersebut, hal-hal yang tidak utama, yang tidak pokok, apa yang mereka lakukan? Sumber daya alamnya digerigiti, dan ketika kemudian umat Islam sadar sumber daya alamnya sudah dikuasai mereka, umat Islam dapat apa? Dapat susah, dapat ngapu. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan keseluruhan kuliah tadi secara holistik, tapi kita capek bertengkar urusan yang receh katanya, urusan yang remeh yang dipertengkarkan seolah-olah itu adalah urusan utama. Ini yang disampaikan Syekh Sayyid Sabiq dalam pengantar kitab buku fikih beliau, kehati-hatian terkait umat Islam. Dan kita sudah punya pengalaman. Apakah kalimat ini betul saya ucapkan? Mohon dikoreksi. Tulisannya Divide ad impera. Divide ad impera. Biasanya kita sebut dengan taktik untuk mengadu domba. Bukankah sukses? Sukses. Dan hari ini sekali lagi kita diingatkan bahwa dalam urusan kuliah, jurusan dan sebagainya, pertimbangan kita adalah intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Insyaallah yang bisa saya sampaikan ini, mari kita sempurnakan dengan sholat witir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.